Oke, Yoga Ahmad Dhani di Kota Bogor. Ini kalau saya lihat ya, nasib kehidupan kamu di sini sebenarnya bagus ya. Segala peluang kesempatan emas kamu semua ada di tangan kamu, semua sudah ada di depan mata kamu, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Banyak yang mau kamu capai, banyak yang mau kamu sikapi ke depannya, tapi tidak bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah ya. Yang mau kamu jalankan ke depannya di sini ada yang menghalangi kamu ya. Di sini ada seorang laki-laki yang berkulit kuning langsat, itu yang menutupi rezeki kamu dan menutupi segala hal yang baik ya. Ini adalah menghalangi segala hal yang baik sehingga kamu susah untuk bisa mendapatkan sebuah peluang yang dijanjikan kepada kamu ya. Di sini kamu adalah orang ya. Ini adalah kamu sendiri ya. Ini adalah kamu sendiri. Dan kamu sebenarnya bisa bertemu dengan dewa penolong kamu, tetapi dihalang-halangi, ya. Nah, jadi segala hal yang baik, segala bentuk ekspektasi rencana tujuan kamu di sini ditutupi oleh seorang laki-laki, ya. Mungkin dia teman lama, teman kerja seprofesi kamu, ataupun yang lain, ya. Jadi inilah yang menutupi segala hal yang baik dan menghalangi kamu supaya kamu tidak bisa meraih sebuah kesempatan, ya. Yang saya lihat di sini kamu penuh dengan ambisi, semangat, ya. Kamu punya relasi yang cukup besar, ya, cukup meluas, tapi hasilnya yang kamu lakukan lebih banyak sia-sia. Jadi apapun yang mau kamu capai ke depannya hanya menunggu waktu, sabar dan menunggu, dan sia-sia, dan yang dicapai membuang waktu, ya. Jadi kalau kamu mau saya bantu untuk kelancaran rezeki, bisa dibantu dengan omelet, ya, ataupun magic pouch, ya, untuk kelancaran rezeki dan bisa menetralisir energi kamu. Kamu bisa mencari saya untuk kelancaran rezeki kamu, ya. Silakan untuk konsultasi ke nomor WA saya, ya. Nomor WA saya ada di balik profil. Thank you. Kita lanjutkan lagi dengan sugar. Ada sugar. Sugar. Oke, sugar ada ya. Sony Anggara Putra. Oke. Oke, Sony Anggara Putra, tahun kelahiran 89 di Kota Bali, ya. Ya. Oke, kita lihat dulu untuk Sony Anggara Putra di Kota Bali. Ada kartu 10, Jack, 6, 10, 2 As, ya. Kita akan lihat sekali lagi ya di sini. Yang saya lihat di sini, nasib kehidupan kamu sebenarnya bagus ya. Cuman kamu dikasih halangan, dikasih hambatan supaya kamu tidak bisa bertumbuh dan berkembang ya. Rezeki kamu yang saya lihat di sini ada yang tidak senang, tidak suka dengan diri kamu dan sengaja untuk menarik ataupun merampas semua energi baik dari kamu ya. Jadi semua hal yang baik semua ditarik oleh orang yang sirik sama kamu ya. Yang saya lihat di sini kamu lebih banyak tuh saat ini besar pasak daripada tiang. Jadi biaya demi biaya, kebutuhan demi kebutuhan, pengeluaran demi pengeluaran, jadi tidak ada waktu untuk bisa menyimpan uang. Ketika kamu ingin menyimpan uang ada saja kendala. Masalah demi masalah datang dan secara menumpuk kamu jadi bertolak belakang dengan jati diri kamu sehingga kamu kacau balau. Ini kalau saya lihat hidup kamu banyak merana, sedih, gelisah, galau, merana, ya. Jadi di sini yang saya lihat sebenarnya kamu orangnya bagus ya. Kamu orangnya punya ketegasan hati dan kamu juga awalnya kamu punya tabungan. Kamu rencana untuk memiliki sebuah ekspektasi ke depannya untuk KPR rumah ataupun membeli satu rumah, tetapi semua tabungan ablas 10.
ya, amblas. Jadi kalau orang saya lihat itu semuanya banyak masalah, itu semuanya disengaja diberikan kepada kamu. Ya, jadi di sini kamu lebih banyak besar pasak daripada tiang. Kamu sekarang masalah ini yang kamu hadapi ini sedang dihinggapi banyak masalah, ya. Jadi ibaratnya banyak dihinggapi lalat, ya, untuk menghampiri kamu. Jadi apapun itu semua kamu tidak bisa menggapai hal yang baik. Hal apapun yang akan kamu capai, semuanya itu di depan mata, ya. Sebenarnya kamu sudah mendapatkan hal yang baik, tetapi ditutupi, ada yang menghalangi, ya. Jadi di sini halangan demi halangan, hambatan demi hambatan, masalah demi masalah, apapun yang mau kamu capai ke depannya, banyak bentroknya. Di depan pintu masuk rumah kamu ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh jadi tidak bisa menggapai hal yang baik, ya. Jadi kamu selalu melangkahi doa itu di depan pintu masuk yang tak kasat mata. Dan di dalam jiwa kamu ada sesuatu itulah yang membentengi kamu sehingga apapun yang kamu kerjakan hanya melakukan sebuah kewajiban, tetapi hasil yang maksimal tidak ada sekali, ya. Jadi kalau kamu saya bantu, ya, kelancaran rezeki ataupun membersihkan seluruh energi kamu, silakan kamu konsultasi, nanti akan saya bantu, ya. Karena di sini aura cakra dan jiwa kamu agak tertutup dan gelap, ya. Jadi kalau kamu mau bisa dibersihkan, ya, nanti akan saya konsultasikan dengan saya, nanti akan saya bantu, ya. Nomor WA ada di balik profil, ya. Oke, tunggu sebentar, ya. Yuli Trisnawati ada, Yuli Trisnawati. Fitri Deli udah saya tulis namanya. Yuli Trisnawati, kamu kirimkan data-datanya panjang-panjang, ya, jangan satu persatu, ya. Biasa bisa membacanya lebih enak, ya. Ada yang baca mantra, Dik. Setelah Yuli Trisnawati, lanjut ke Fitri, ya, nanti, ya. Halo malam Agus Batak. Oke, Yuli Trisnawati segera kirimkan data-datanya. Setelah Yuli, Fitri, baru Abang Raihan, ya. Ayo, lama sekali Yuli Trisnawati. Saya kan sudah bilang Yuli Trisnawati, nama lengkap, tahun kelahiran, kota Anda, kirimkan panjang-panjang data-datanya. Oke, setelah Yuli baru Fitri, ya, sabar, ya. Yuli Trisnawati, ini di kota mana lagi? Aduh, Mak. Yuli Trisnawati, nama lengkap, tahun kelahiran, kota Anda. Aduh, di kota Bandung. Capek deh. Yuli Trisnawati di kota Bandung.
Yuli Trisnawati di Kota Bandung, ada kartu 3, 4, 9, 8, as 3. Ya. Bentar ya. Jawa Teh. Jawa Teh, kok sana di Bandung itu. Oke, Yuli Trisnawati di Kota Bandung, 3498 as 3 ya. Di sini kalau saya lihat untuk nasib kehidupan kamu ke depannya di sini kamu agak lebih waspada ya. Karena yang saya lihat di sini kamu sering mendapatkan sebuah masalah besar pasak daripada tiang. Dan kamu banyak merugi ya. Uang kamu banyak yang hilang dan banyak dimakan dan banyak dilarikan dan banyak ditipu orang. Untuk Yuli Trisnawati, ini kalau saya lihat hidup kamu di sini agak merana ya. Tapi sini iman kamu kurang kuat ya, iman kamu goyah. Kamu kurang beribadah, kurang berdoa dan sembayang kepada Tuhan kamu. Yuli Trisnawati, ini kalau saya lihat hidup kamu dikerja habis-habisan. Aura kamu sangat jelek sekali, aura kamu negatif. Ada sesuatu di dalam jiwa kamu. Cakra jiwa kamu terkunci. Jadi kamu kurang bisa berpikir semangat, berpikir positif, terbuka, dan apapun yang mau kamu jalani ke depannya, kurang bisa merespek tentang apa yang akan kamu capai ke depannya. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, jadi kan, jadi Yuli Trisnawati ini kalau saya lihat banyak yang terjadi di dalam hidup kamu ya, tetapi kamu sering jatuh bangun. Jadi apapun yang mau kamu capai ke depannya, sebenarnya kamu takut-takut ya untuk melakukan segala hal yang baik. Nah, jadi untuk kamu Yuli Trisnawati, kamu harus banyak bersabar ya. Jadi kamu di sini yang saya lihat, kamu banyak berdoa. Kamu yakinkan apa bahwa kamu bisa melewati itu semua. Tapi kamu pembersihan dulu untuk aura cakra kamu, ya. Karena aura kamu itu dikerja habis-habisan. Jadi kamu segala hal yang baik semua ditutupi, semua dihalangi. Jadi kamu susah untuk bisa bernafas, ya. Jadi ibaratnya apa yang mau kamu capai, apapun yang mau kamu wujudkan, lebih banyak menunggu dan bersabar. Hasilnya pun tak nampak. Uang semua sudah kamu korbankan, sudah kamu berikan. Usaha, energi, waktu kamu pun sudah kamu berikan. Jadi tinggal hasilnya. Jadi apapun yang mau kamu capai, buka aura cakra itu paling penting, kamu pembersihan. Ya, supaya kamu bisa kembali membaik dan sempurna. Yang mengerjakan kamu ada seorang laki-laki, ya. Oke, kalau kamu mau dibantu untuk kelancaran rezeki, silakan konsultasi ke nomor WA saya ya. Fitri, ada Fitri. Fitri Deli. Fitri Deli. Oke, welcome. Fitri Deli, bisa kirimkan data-datanya ya. Nama lengkap, tahun kelahiran, kotanya ya, Fitri. Fitri, cinta Fitri ya. Cinta sinetron. Mana Fitri? Fitri Deli, mana data-data kamu Fitri? Aduh, data-data kamu mana? Fitri Deli, mana data-datamu? Oke, ini ya.
Oke, kita lihat dulu ya. Nih, oh kamu di kota Nias. Mana ini? Yang benar yang mana ini? Kamu, oh alah. Oke. Ade Yuni Fitri di kota Nias ono limbu. Ini saya bacakan nasib kehidupan kamu ya, tapi kalau bicara alam semesta dari tarot, jam ada membacakan asmara kamu, nanti akan saya bacakan ya. Ini saya bacakan nasib kehidupannya. Oke, ada kartu King 6, King 9, Jack 9 ya. Untuk Fitri Deli, kalau kamu ingin banyak bertanya ya, bisa dilanjutkan lagi ke nomor WA saya. Kali ini saya hanya membacakan tentang nasib kehidupan ya. Oke, untuk Ade Yuni Fitri di kota Nias Barat ono limbu ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, ini pun juga ada menunjukkan tentang asmara percintaan, dan ini mengatakan tentang bahwa aura positif kamu di sini untuk sebuah ekspektasi merencanakan sebuah pernikahan, kamu ingin menikah ataupun kamu ada ekspektasi dengan pasangan kamu. Di sini kalau saya lihat banyak kebimbangan, bimbang dan ragu-ragu terhadap kamu. Ini pasangan kamu memang sayang sama kamu, tetapi dia suka gelisah gundah. Dia selalu merasa bahwa kamu itu apakah yang terbaik atau memang menjadi sesuatu hal yang memang bisa kamu yang bisa didapatkan dalam sebuah kebahagiaan. Karena yang saya lihat di sini untuk pacar kamu, Chunta Fonitehe Eka Cornelius, ini kalau saya lihat ada banyak, mungkin di sini yang saya lihat beda agama ya. Terus yang kedua, beda agama, beda iman. Terus yang kedua, kurang adanya kepercayaan dan keterbukaan. Ini yang saya lihat. Jadi sehingga nih pasangan ini lebih banyak merasa kurang puas dengan diri kamu ataupun kepribadian ataupun keputusan yang diberikan dari kamu, bahkan keluarga. Sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia pengen menikah sama kamu, tapi itulah yang saya lihat ya, iman kepercayaan ya, agama mungkin perbedaan ataupun dari keluarga ya. Yang saya lihat di sini banyak pertimbangan ya. Jadi sebenarnya yang kalau saya lihat ke depannya, sebenarnya itu mengenai beda agama, iman dan lain-lain, itu sebenarnya bisa dibicarakan dengan secara kekedewasaan ya. Tapi itu yang dijadikan sebuah bahan ataupun momok pembicaraan, momok di dalam hati jiwanya, sehingga dia kurang bisa menerima. Bahkan dia juga ada sedikit bentrok dengan keluarga kamu ya. Ini kalau saya lihat bentroknya dengan orang tua kamu, laki-laki, bapak kamu ya. Kurang adanya sebuah prinsip yang tetap ataupun pengambilan keputusan, jadi sehingga hanya itu saja yang dibahas ya. Jadi di sini yang saya lihat lebih banyak gelisah gundah, dan yang saya lihat ya, maksudnya kalau untuk kekasih kamu, kalau bisa menerima, tentunya bisa melangsungkan pernikahan. Tapi kalau di sini kalau saya lihat, kalau hanya seperti ini hanya akan menunda waktu dan mengulur-ulurkan waktu ya. Jadi kalau mau dibantu, bisa dibantu tentang kelancaran rezeki, kelancaran asmara percintaan kamu. Kalau mau bisa konsultasi ya.
ingin banyak bertanya tentunya berbayar ya, bisa dilanjutkan ke nomor WA saya ya. Oke, thank you. Abang Raihan. Aboy. Abang Raihan ada? Abang Raihan? Abang Raihan? Abang Raihan mana? Bisa kirimkan data-datanya? Mana Abang Raihan? Abang Raihan, nama lengkap, tahun kelahiran, kotanya. Oke, thank you all shop. Mana ini data-datanya, Abang Raihan? Mana lo? Mana Abang Raihan? Mana data-datanya ya? Coba saya lihat dulu yang bagian atas ya. Kadang kalau kalian sudah kirimkan data-datanya nggak mau kirimkan lagi. Aduh. Minta dikirimkan kembali kamu nggak mau. Tunggu sebentar, saya lihat dulu yang paling atas data-datanya. Mana ini? Mana nih Abang Raihan data-datamu? Data-datamu kemana? Mana paling bawah? Mana nggak ada kelihatan? Oh ini kadang kayak kamar. Coba gini aja untuk tolong ya, belum dipanggil jangan spam. Abang Raihan, coba kamu kirimkan lagi satu persatu data-datanya karena data-data kamu agak error ya, jadi nggak bisa dikirimkan. Coba untuk Abang Raihan terpaksa kamu kirimkan satu persatu data-datanya, karena ada yang error ya. Oke. Oke, nggak pakai lama, hurry up. GPL. Mana nih? Aduh, lamanya dirimu. 5 gift bukan koin, 5 gift. Mana paling bawahnya? Ya udahlah, kamu Raihan di kota Banjarmasin. Kamu lama kali. Lu kawai apa yang mikir cek? Ini harus cecak lau kau. Cecak lau kau deh. Oke, Raihan di kota Banjarmasin. Oke, Raihan di kota Banjarmasin ada kartu 4, Queen, 5, 6, Jack, King. Ya, kita akan lihat dulu untuk nasib kehidupan Abang Raihan di kota Banjarmasin. Ini kalau yang saya lihat ya, ini ada seseorang yang menutupi segala hal yang baik,
positifnya, dan alam semesta. Yang menutupi, yang menghalangi ada seorang wanita. Ya. Seorang wanita, dia merasa sangat terpukul, merasa sakit hati, dan merasa tak puas, dan tidak bisa menerima dengan keadaan ataupun situasi kondisi yang kamu berikan kepada dia. Ibaratnya, seorang wanita ini merasa kamu mencampakkan perasaan, dan mungkin merasa tidak menghargai dia. Ya. Ini yang saya lihat ini, ya, ini seorang wanita, dia merasa tidak suka dengan diri kamu. Apa yang akan kamu kerjakan, dia selalu ingin berusaha supaya kamu itu tidak bisa berhasil dan sukses. Ya, dia selalu merasa yakin bahwa apapun yang dia kerjakan, dia selalu baik dari kamu. Dia selalu sukses dari kamu. Dia selalu merasa bahwa dia bisa daripada kamu. Ya. Jadi di sini kalau saya lihat, ya, untuk kamu Abang Raihan, kamu harus bisa teguh dalam diri kamu. Dalam pengambilan keputusan, kamu teguh. Kamu bijaksanalah. Apapun yang mau kamu capai ke depannya, memang banyak halangan, ya. Yang menghalangi kamu itu adalah seorang wanita. Ini yang menghalangi kamu. Dan inilah diri kamu. Inilah kamu sendiri. Ya, ini badan kamu lumayan berisi, kamu orangnya tinggi tegap, ya. Nah, di satu sisi kehidupan kamu, ya, banyak bergejolak, gejolak jiwa, emosional kamu agak bertubi-tubi, kamu suka marah, ya, kamu tidak bisa melakukan hal yang baik, kamu suka melakukan segala sesuatu belum sampai di tengah jalan, kamu sudah putus asa, ya. Jati diri kamu sebenarnya kamu orangnya paten dalam artian kamu bisa melakukan segala sesuatu halnya dengan secara teratur, secara seksama, secara selaras dan seimbang, ya. Tapi karena kamu ada diganggu oleh seorang wanita ini, maka kamu agak hancur kacau balau. Kamu orangnya menyukai kerapian, kamu menyukai kebersihan, kamu selalu menata setiap hal apapun, kegiatan, aktivitas, rencana tujuan kamu, ekspektasi kamu seperti apa. Kamu selalu menjadwalkan semuanya. Kamu selalu mengatur tata schedule, ya, schedule Anda dengan lebih secara teratur. Tapi karena ada seorang wanita ini, jadi hancur kehidupan kamu. Ya, kamu orangnya awalnya rajin beribadah, kamu rajin sholat, rajin sembahyang. Tapi karena ada seorang wanita ini mengganggu kamu, maka semuanya hancur, kacau balau. Ya. Rezeki dapat banyak, sekarang simpang siur. Ya. Bentar ya. Bertolak belakang. Nah, jadi untuk Abang Raihan di kota Banjarmasin, banyak yang mau kamu capai. Tentunya semuanya itu simpang siur. Rezeki kamu seharusnya bisa dapat banyak, tapi apa daya, semua tidak bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah. Ya, perhitungan demi perhitungan, pertimbangan demi pertimbangan, ya, banyak pemasukan, tapi banyak juga pengeluaran. Jadi tidak bisa menyimpan uang. Ya, jadi di sini saya tarik lagi 2 kartu, ya, saya akan lihat dulu. Nah, untuk kamu, Abang Raihan di kota Banjarmasin, ya, bentar ya. Abang Raihan, di sini yang saya lihat ada kartu 4, ada kartu 6. Segala hal kepastian, ya, segala hal yang ingin kamu capai, kamu selalu merasa bahwa ini sudah yakin, pasti bisa berhasil, sukses. Tapi apa? Halangan. Kamu selalu merasa bahwa ini bisa kamu dapatkan. Hari ini misalnya kamu sudah tahu, aku ini bakal dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya, misalnya seperti itu. Tapi karena ada gaib mistis, ini seorang wanita, ini yang mengerjai kamu habis-habisan, maka segala hal yang baik dihalangi. Ya.
Kamu termasuk punya indigo ya, tapi kamu indigo yang punya feeling yang cukup tajam. Kamu feeling yang cukup tajam tuh seperti bagaikan orang yang berzodiak Scorpio ya. Belum apa-apa aja kamu udah tahu. Nah, itulah ibaratnya feeling kamu kuat, feeling kamu tajam. Kamu udah yakin kamu bakal bisa mendapatkan kepastian bahwa kamu bisa dapat rezeki. Tapi apa daya? Halangi. Karena wanita ini ya, ini saya dikasih gambaran bahwa kamu pernah berbicara sama wanita ini dengan mungkin di sini mungkin kamu mengancam dia, kamu merendahkan dia, kamu melihat dia tuh dengan secuil jari tangan, ibarat gitu ya. Makanya dia merasa sakit hati, dia merasa tak puas, dia merasa bahwa kamu merendahkan dia. Makanya dia mengerjakan kamu habis-habisan. Itu yang saya lihat, saya dikasih gambaran. Jadi kalau kamu mau ada kelancaran rezeki, saya bisa bantu kamu, konsultasi ke nomor WA saya. Nanti akan saya bantu kelancaran rezeki kamu. Karena cakra jiwa kamu ada yang menutupi lapisan. Jadi rezeki kamu semua tidak ada. Setiap apapun yang mau kamu capai, gagal. Setiap apapun yang mau kamu fokus, gagal. Setiap apapun yang mau kamu sikapi, blank pemikiran. Nah, itu. Ya, kalau kamu mau saya bantu, silakan konsultasi, nanti akan saya seimbangkan, selaraskan dan sempurnakan cakra jiwa kamu dan rezeki kamu bisa dapat kembali. Ya, tapi ingat, mulut kamu diubah kebiasaan, jangan terlalu merendahkan orang lain. Ya, oke. Tunggu sebentar ya. Diapain baiknya? Jadi kamu di sini sebenarnya kamu yang salah ya. Jadi usahakan berbicara itu jangan terlalu banyak merendahkan dan kamu jangan merasa bahwa seolah-olah kamu tuh bisa ya. Kamu sendiri kalau bisa merendah itu lebih bagus ya daripada kamu merendahkan orang lain karena orang tidak bisa menerima itu. Apapun itu caranya seharusnya jangan dikerjai lagi. Jangan kalau kamu mau nanya mau diapain supaya pengganggu ini, ya maksudnya ya nggak usah diapa-apain. Kan kamu sendiri yang salah, gitu loh. Itu yang saya lihat. Karena ketika kita berbicara, kita nggak menyadari orang sendiri yang mendengar kamu ngomong, dia yang menyadari. Ketika kita berbicara, kita nggak menyadari. Itu bisa menyakiti perasaan orang lain, merendahkan orang lain, atau tidak menghargai orang. Orang yang kamu ajak bicara itu, dia merasa tersinggung karena dia yang mendengar omongan kamu. Ketika kita ngomong ceplas-ceplos, kita tidak menyadari. Kita sendiri yang salah, bukan orang itu. Memang orang itu salah mengerjai kamu, tapi kamu yang duluan. Baru kamu bisa seperti itu. Jadi kalau kamu mau dibantu, saya bantu kamu. Konsultasilah ke nomor WA saya. Nanti saya buat kamu hidup kamu kembali membaik. Ya, oke? Oke, kita akan lihat lagi. Yang belum kirimkan 5 gift, tidak akan saya bacakan namanya ya. Esyati 1, Jontania 1, saya butuh 5 ya. Oke, kamu lanjutkan ke nomor WA saya tunggu ya Bang Raihan. Thank you. Thank you atas kepercayaannya Bang. Untuk Gracia. Gracia mana Gracia? Gracia, mana Gracia? Oh ya, Gracia Kanti. Ada Gracia Kanti?
Oke, thank you Abang Raihan ya. Saya doakan kamu banyak rezeki ya. Perbanyaklah berdoa, sholat dan sembahyang, dan kuatkanlah iman kalian ya. Ya. Gracia Yunikanti di kota Jakarta. Tunggu sebentar ya. Oh, laci kailang aja. Tunggu sebentar ya. Aku kedatangan tamu. Tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya. Lu lihat dulu cek di perguruan itu cek. Itu cepet cek. Oke, kita lihat dulu untuk Gracia Kanti. Bentar ya. Gracia Yunikanti di kota Jakarta, kartu 94497 cek ya. Tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya. Maaf ya, bolak-balik ya. Oke, untuk Gracia Yunikanti, margakannya. Oke. Gracia Yunikanti di kota Jakarta, 94497 cek ya. Ini kalau saya lihat ya, hidup kamu kurang adanya kenyamanan, hidup kamu lebih banyak permen rasa nano-nano, hidup kamu sebenarnya tidak menyenangkan, dan kamu selalu diberikan sebuah putus asa, dan kamu tidak bisa memberanikan diri dalam melakukan tindakan nyata ataupun apapun yang kamu lakukan. Tidak bisa kamu capai dengan lebih mudah ya. Hidup kamu lebih banyak menunggu dan bersabar ya. Tapi menunggu dan bersabar sampai kapan ya? Itu kalau saya lihat ya. Yang mau kamu capai ke depannya di sini agak sulit ya. Karena yang saya lihat ke depannya memang ada sesuatu yang menghalangi kamu
ya. Nah, jadi yang menghalangi kamu itu ya kalau saya lihat sih memang ada satu orang yang tidak suka dengan kehidupan kamu, memang sengaja membuat kamu sengsara dan membuat kamu itu tidak bisa mencapai apa yang bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah, ya. Jadi ketika kamu memunculkan kebahagiaan kamu, kepuasan hati kamu, keyakinan kamu dan keberanian kamu, maka segala sesuatu apapun berubah menjadi timbal baliknya, ya. Ketika kamu ingin mencapai prosesnya, ada saja masalah, kendala, hambatan, belum dapat uangnya pun udah keluar duit. Belum simpan uang aja kamu udah keluar duit. Jadi untuk Gracia Unicanti, ya, yang saya lihat nasib kehidupan kamu sebenarnya bagus, tapi karena ada seseorang itulah yang mengerjai kamu, ya, sehingga kamu susah untuk menggapai hal baiknya. Hidup kamu kurang harmonis, sehingga emosional kamu sering putus asa, menyerah, menunggu, bersabar, itu saja. Tapi apa yang bisa kamu dapatkan? Kata toleransi dalam diri kamu, itu yang kamu saat ini yang kamu alami. Kamu juga kurang sholat, kamu juga kurang sembahyang, kurang berdoa, ya. Dan kamu juga ada konam pendamping, tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu banyaklah belajar untuk berdoa, sembahyang, ya. Baru kamu bisa lebih bagus. Dan kamu ada konam pendamping jagain kamu, tapi dari jarak jauh. Ya, kalau kamu mau saya bantu untuk aura kamu, pembersihan kamu, bisa saya bantu untuk aura cakra, ya, karena kamu dibuat sampai habis-habis, karena kamu banyak hal yang baik tidak bisa kamu capai. Jadi alam semesta sebenarnya merestui kamu, tetapi segala hal apapun tidak bisa kamu capai. Yang mau kamu dapatkan seharusnya mendapatkan sesuatu hal yang dari timbal baliknya. Yang baik jadi tidak baik, ya, yang baik malah jadi buruk gitu loh. Jadi kamu sangat kasihan. Sebenarnya kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Begini salah, begitu pun salah, jadi serba salah. Jadi akhirnya kamu duduk diam, merenung, berkeluh kesah, mengeluh, ya, dan emosional kamu tak terkendali. Hidup kamu nggak gitu nyaman, ya. Dan kamu pun sebenarnya pun juga banyak istirahat tidur pun salah, nggak tidur pun salah, gitu ya. Banyak duduk pun salah, banyak berjalan berdiri pun salah. Jadi kalau kamu saya bantu, segeralah konsultasi, nanti akan saya bantu kelancaran rezeki kamu, ya. Nanti akan saya bantu supaya usaha kamu, jiwa kamu dan kehidupan kamu bisa kembali normal, ya. Bisa dicatat nomor WA di balik profil, ya. Oke, thank you. Oke, Margayu ya. Oke, thank you. Untuk mengenai orang terdekat, saya nggak mau kasih tahu. Yang penting ada yang tidak senang dengan diri kamu, ya. Oke, cantik 456 malam. Hah? Yang penting jauh atau dekat, yang penting kamu hati-hati karena zaman sekarang ngomong dikit nggak seneng, ngomong dikit nggak seneng, ya, entah apa yang disenengin saya nggak tahu, ya, lama-lama bisa kayak jadi anak-anak, ya, kalau dikit-dikit nggak seneng, dikit-dikit nggak seneng. Kita lihat dulu, ya. Gian Hans ada. Gian Hans ada. Oke, Gian Hans, kirimkan data-datanya, ya. Nama lengkap, tahun kelahiran, kotanya. Kirimkan yang panjang-panjang, ya, jangan seperti WA, ya. Untuk buah persik nanti saya panggil, ya. Oke, Johannes di kota Jambi, dah deket aja kita, ya. Medan dengan Jambi deket, ya. Kalau naik bus kira-kira berapa lama, ya? 3 hari, ya. 3 hari baru nyampe, ya, kalau naik bus, ya.
Saya dulu masih kecil pernah sih ke Jakarta naik bus ya. Tahun berapa itu ya? Tahun... Oh, 2 hari 1 malam. Oh, saya asal kota Medan dan memang aku orang Medan, orang asli Medan. Oke, ya, oke. Johannes di kota Jambi. Oke. Ke kota Jambi pun lumayan enak ya. Tapi dulunya mallnya masih beberapa sih dulu ya. Tapi kalau yang sekarang saya nggak tahu ya. Kalau dulu saya ke kota Jambi, saya masih ingat ada Mall Mandala ya. Ya, ada Mall Mandala. Tapi sekarang untuk saat ini masih ada nggak ya? Untuk Awi nanti saya panggil ya Awi. Oke, Johannes di kota Jambi. Kartu 74 Jack 10-9 ya. Oke. Misuke. Yakin ya. Oh, Gian Han. Oh, berarti Mall Mandala udah nggak ada lagi ya? Kamu kan tahun kelahiran 73. Oh. Oke. Johannes di kota Jambi ya. 74 Jack 10-9. Ya. Nah, di sini untuk kamu di kota Jambi, Gian Hans ya. Nasib kehidupan kamu di sini yang saya lihat ada yang sengaja menggagalkan segala peluang rezeki hoki kamu ya. Yang saya lihat di sini segala ekspektasi rencana tujuan kamu ataupun secara tiba-tiba ini ada yang menghalangi. Ujung-ujungnya semuanya tidak mendapatkan sebuah ekspektasi yang menjanjikan. Ujung-ujungnya kamu lebih banyak dikecewakan, kamu sering di PHP-in, pemberi harapan palsu. Ya. Coba di sini kita akan lihat lagi, kita akan menarik 2 kartu lagi, ya. Ada kartu Queen, ada kartu 7, ya. Kita akan tarik lagi 1 kartu. Ya, kartu 2 dan kartu 4, ya. Nah, saya bacakan lagi 4 kartu. Ya. 4, 2, 7 Queen, ya. Yang saya lihat di sini memang ada seorang yang tidak menyukai kamu, ya, makanya sengaja menggagalkan segala hal, niat baik kamu, rezeki kamu, peluang kamu, ekspektasi kamu, apapun itu hal yang baik. Sehingga apapun yang kamu jalani, kamu apa boleh buat, kamu hanya bersabar dan menunggu. Menunggu sampai menunggu hasilnya, tapi menunggunya sampai kapan? Yang saya lihat di sini besar pasak daripada tiang. Ya, kamu banyak merugi. Ya, hidup kamu frustasi, kecewa, sedih. Apapun yang kamu sikapi, kamu selalu menyikapi segala rencana tujuan dengan kepastian. Ya, semangat kamu cukup luar biasa. Kamu orangnya tipe pekerja keras. Tapi apa daya? Ada orang yang tidak suka dengan diri kamu. Ini 1 orang, ya. Yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini 3 orang yang tidak suka dengan diri kamu. Jadi kamu cukup tahu sendiri, saya nggak mau kasih tahu ciri-cirinya siapa orangnya, ya. Dan orang tersebut itulah yang ada selama ini yang selalu janjikan ekspektasi, rencana tujuan, proyek, usaha, rezeki, hoki, ya. Dan itulah 3 orang yang nggak kemana-mana, orang itu yang selalu mengerjai kamu. Ya, jauh dekat, tapi dekat di hati. Itulah orangnya. Untuk Johannes di kota Jambi, sebenarnya kamu nasibnya baik. Sebenarnya kamu rezekinya ada.
Kamu nggak susah, tapi dibuat susah. 3 orang yang tadi, itu sengaja membuat kamu itu jadi susah untuk bisa berkembang. Karena mereka sirik, cemburu, takut kamu bisa lebih berkembang, takut kamu bisa dapat rezeki banyak. Karena mereka, ya, ini saya dikasih gambaran, mereka ada cari pemain ilmu spiritual, dia bertanya tentang kamu. Kamu bisa dapat rezeki lebih banyak daripada mereka. Dan kamu bisa lebih cepat sukses dan berhasil daripada mereka. Makanya kamu dibuat seperti itu. Nah, sekarang 3 itu teman, ya, pura-pura, nah, aku dapat rezeki, aku traktir kamu makan. Padahal itu rezeki punya kamu. Tapi diambil mereka 3 orang. Percaya nggak percaya, kamu bisa tahu sendiri, Johannes. Dan kamu pun juga sering dikasih mimpi, dia dikasih arahan petunjuk dari dewa dewi kau dan pendamping kamu. Itu yang saya lihat. Aku dikasih gambaran. Tapi kamu nggak merasa apa yang kamu capai, apa yang mau kamu sikapi, sebenarnya sudah disuruh kamu berhati-hati. Ini kalau saran saya untuk Johannes, untuk 3 orang ini, mendingan kamu jauhi. Ya, kalau kamu ada usaha, ekspektasi, rencana, tujuan kamu, jangan kasih tahu lagi. Jangan ajak kerjasama lagi sama dia. Karena rezeki yang mereka traktir kamu makan, itu rezeki kamu. Asal kamu tahu. Ya. Begitu pahitnya diri kamu, begitu tersiksanya kamu. Nah, itu jiwa kamu bilang apa? Iya bener kok. Jiwa kamu menangis, itu jiwa kamu. Dan sebenarnya kamu udah tahu. Ya. Jadi kalau kamu mau bantu, kalau kamu mau saya bantu, saya bisa bantu kamu untuk kelancaran rezeki. Nanti akan saya buka semua rezeki kamu. Karena rezeki kamu ditutupi mereka. Ya, segeralah konsultasi, nanti akan saya bantu untuk keselarasan, keseimbangan, dan dinetral kembali aura positif kamu. Ya, oke, thank you. Oke, kita akan lihat dulu. Untuk V. Tadi saya udah mau rencana aku panggil ini. V ini siapa ya? Rupanya Vanessa di kota Singkawang. Untuk teman-teman, saya kasih tahu ya, memang nggak secara umum, nggak secara keseluruhan ya. Kalau ada teman-teman yang kalian ajak satu seprofesi, ajak usaha, ya, ada proyek dan dia dapat rezeki dan kamu nggak dapat rezeki dan tiba-tiba dia mentraktir kamu, nah kamu harus hati-hati ya. Padahal sama-sama dapat proyek, padahal sama-sama dapat keuntungan. Kenapa dia yang dapat, kamu nggak dapat? Dan kenapa tiba-tiba dia berbuat baik untuk mentraktir kamu? Kamu harus hati-hati. Ya, ingat itu baik-baik untuk semua orang. Ya, yang ada diajak undang kerjasama dengan teman-teman kalian, satu seprofesi, satu usaha, satu proyek, ya, dan ada sesuatu main di belakang kalian harus hati-hati. Apalagi kalau misalnya berbuat baik untuk mentraktir kalian, hati-hati ya, karena saya sudah dikasih gambaran. Karena teman-teman zaman sekarang bermuka dua. Ya, rezeki kamu ada tapi diambil dia. Jadi pura-pura mentraktir kamu. Teman makan teman, ya. Hati-hati kalian. Nggak semua teman dianggap baik, ya. Vanessa di kota Singkawang. Ya, Vanessa. Oke, Vanessa di kota Singkawang. Oke. Kartu Joker, King 4, Joker 5, ini 5 dan 10 ya. Kita akan lihat dulu. Untuk Vanessa di kota Singkawang, kamu harus banyak bersabar dalam menyikapi hal yang baik.
hal yang positif. Yang mau kamu capai ke depannya, setiap peluang yang mau kamu capai, kamu harus banyak bersabar, dan emosi kamu harus ditahan. Jangan suka mulutnya. Dalam jiwa kamu juga jangan ribut. Banyaklah bersyukur, banyaklah berpikir positif, banyaklah sholat dan sembayang, banyaklah berdoa. Vanessa di kota Singkawang, yakinkan dirimu. Memang kamu ada sesuatu di dalam jiwa kamu, itu yang membuat kamu tuh kacau balau. Tapi setidaknya iman kamu harus kuat. Ya, ini saya kasih pilihan ya. Kamu mau berdoa, mau sembayang, atau jiwa kamu merontah, gelisah, merana, atau kamu tidak mau sembahyang, tidak mau berdoa, tetapi kamu mau menguatkan iman kamu kuat. Saya kasih kamu pilihan. Karena di dunia ini, ya, sebenarnya ada banyak pilihan, tapi kita sendiri yang bodoh. Kenapa? Kita memilih yang membuat kita tuh tertekan batin. Sebenarnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kenapa kamu mau dikontrol emosi kamu sendiri? Nah, ini 6 kartu ini mengatakan bahwa kamu kurang berdoa. Rezeki kamu sebenarnya ada. Kamu ada rezeki. Kamu ada rezeki. Bukannya kamu susah dan menderita. Bukannya nasib kamu buruk. Tapi kamu sendiri. Memang kalau saya lihat di sini, memang ada yang menghalangi kamu. Tetapi nggak terlalu kuat. Kamu sendiri. 85% kamu sendiri kurang berdoa. Ya, memang kamu ada sedikit dikerjain orang. Tapi nggak parah. Tapi kamu masih ada rezeki. Cuman diri kamu sendiri yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu kurang berdoa, kamu kurang sembahyang, kamu kurang kuatkan iman kamu. Kamu orangnya kekanak-kanakan. Aku nggak bisa, itu aku nggak bisa, aku begini, aku begitu. Kamu manja, kamu merengek-rengek. Kamu tidak bisa berdikari. Kamu harus disokong dari belakang, baru kamu mau. Itu kamu ya. Kalau kamu mau dibantu untuk dinetra kembali aura kamu, supaya saya mau tarik sesuatu di dalam jiwa kamu, mau saya bantu rezeki kamu, silakan, nanti akan saya bantu ya. Oke, thank you. Oke, welcome. Benar nggak yang saya bilang, Vanessa? Benar nggak yang saya bilang? Ya, mereka tahu. Benar nggak yang saya bilang? Itu ada yang nanya itu. Benar nggak yang saya bilang? Kamu tahu sendiri aja ya. Oke, buah persik ada. Buah persik. Buah persik. Buah persiknya mana? Oke, buah persik. Bisa kirimkan data-datanya. Ada orang pernah bilang apa kan? Jangan suka percaya omongan orang lain, tapi percayalah pada dirimu sendiri. Ya kan? Memang ada satu kata peribahasa mengatakan seperti itu. Tapi untuk saat ini banyak orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Benar nggak? Untuk buah persik, kirimkan nama lengkap, tahun kelahiran, kota Anda. Ini saya mau kasih tahu satu pertanyaan ya, peribahasa. Jangan percaya omongan orang lain, tetapi percaya pada diri kamu sendiri. Sekarang saya mau tanya kamu percaya nggak pada diri kamu sendiri? Kamu percaya nggak pada diri kamu sendiri? Nah, saya mau tanya dulu diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri percaya nggak bahwa kamu nanti bisa dapat yang ini, dan bisa dapat yang itu, rezeki kamu melimpah, ada nggak? Saya tanya kamu dulu. Banyak peribahasa buat kamu, tapi kamu nggak menyadari. Kamu jangan percaya omongan orang lain. Ya, it's okay. Tapi kamu percaya nggak pada dirimu kamu sendiri? Banyak yang tidak percaya. Apalagi iman kamu goyah. Ya, oke, buah persik di kota mana?